Untuk menghadapi badai berbahaya, bagaimana mobilisasi budaya pop? Hari ini kalian merendahkanku. Besok aku akan lebih unggul. Pertama kalinya kita melawan Amerika. Dulu tidak ada yang berani memfilmkan Perang Korea. Kenapa? Ini tentang konflik dengan Amerika. Sekarang sudah jelas. Matilah! Apa saja kekuatan nasionalisme siber di Tiongkok? Pink kecil merujuk pada sekelompok orang yang sangat patriotik, berpengaruh dalam menentukan agenda media sosial, juga dalam mengkritik orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Dan bagaimana kontribusi pendidikan patriotik baru terhadap keamanan di Tiongkok? Kita harus terapkan pendekatan holistik untuk meningkatkan sistem keamanan nasional. Pada 13 Oktober 2022, spanduk protes dibentangkan di jembatan layang yang ramai di Beijing di malam menjelang Hari Kongres Partai Komunis ke-20. Kemudian, pernyataan serupa ditemukan di toilet di seluruh negeri. Sebagian warga Tiongkok tidak sadar ada aksi pembangkangan ini. Ekspresi yang berusaha merangsang aksi kolektif, aktivisme, oposisi eksplisit, dan kritik terhadap pemimpin utama kemungkinan akan disensor. Sensor sangat sensitif terhadap konten seperti itu. Reaksinya cepat dan teliti. Jika ada yang lolos sensor dan meneruskan konten semacam itu di WeChat atau Weibo, akun mereka bisa diblokir. Hidup tanpa WeChat ibarat terputus dari masyarakat. WeChat adalah medsos, juga sistem pembayaran, juga untuk membeli tiket pesawat dan kereta. Tanpanya, hidup akan sulit. Saat diblokir, kita tidak bisa membayar lewat akun WeChat. Terkadang uangnya juga dibekukan, jadi tidak bisa ditarik. Ini bisa jadi beban finansial jika kita menyimpan seluruh uang di sana. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa menjadi berita besar, membuat petugas sensor bekerja keras. Mantan pemimpin Tiongkok, Hu Jintao, dikawal turun dari panggung. Media resmi menyatakan bahwa Hu jatuh sakit. Insiden itu dikaburkan di Tiongkok, namun Hu Jintao dihapus dari internet Tiongkok. Tidak muncul dalam pencarian selama beberapa hari. Penyensoran menciptakan lingkungan di Tiongkok di mana tidak ada diskusi terbuka, hanya ada narasi partai yang disebarluaskan dan rakyat hanya bisa memberikan komentar tanpa mendapat perhatian. Meski ada sensor ketat, protes pecah di beberapa kota di Tiongkok setelah Kongres Partai ke-20 berakhir. Protes itu dipicu oleh kebakaran mematikan di kawasan Urumqi yang dianggap sebagai akibat kontrol pandemi yang ketat. Bebas bermedia! Bebas bicara! Bebas media! Bebas bicara! Ini adalah protes terbesar sejak insiden Tiananmen. Di dalam Tiongkok, peristiwa ini sebagian besar tidak dilaporkan. Tidak banyak orang Tiongkok yang tahu yang terjadi November tahun lalu saat ada protes kertas putih di banyak kota di Tiongkok yang akhirnya menyebabkan pembukaan kembali dan pelonggaran kebijakan nol COVID. Berkat penyensoran, tidak banyak orang yang punya akses terhadap informasi semacam ini. Tapi bukan berarti protes semacam ini tidak berdampak signifikan terhadap politik dan kehidupan di Tiongkok. Jadi, sepanjang tahun 2022, pemerintah sebenarnya memperketat
kontrol terhadap masyarakat karena alasan politik. Tapi protes semacam ini masih ada. Artinya, masyarakat sipil di Tiongkok masih sangat hidup. Dan orang-orang masih berani menyuarakan pendapat yang berbeda saat mereka menghadapi kesulitan dalam kehidupan mereka. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Damai jiwa! Damai jiwa! Berbeda pendapat bisa membawa konsekuensi serius. Halo, saya Zeshin. Saya meminta teman saya mempublikasikan video ini setelah saya menghilang. Dengan kata lain, saat kalian melihat video ini, saya telah ditangkap polisi, seperti teman-teman saya. Pada 27 November, saya dan beberapa teman bergabung dengan kerumunan di Liang Mahe. Saya 26 tahun, baru saja lulus dan bekerja sebagai editor. Teman-teman saya berlatar belakang serupa. Kami punya pekerjaan, kami peduli sesama. Saat kawan kami meninggal, kami berhak berekspresi. Kami bersimpati kepada mereka, makanya kami turun ke jalan. Kami tidak ingin dihilangkan. Kami ingin tahu kenapa kami dihukum. Apa alasan kami dihukum? Tanpa bukti kriminal, kenapa kami ditangkap sewenang-wenang? Apakah ada diskusi publik di Tiongkok tentang pemenjaraan para pengunjuk rasa? Saya tidak melihat ada diskusi publik tentang penangkapan orang yang berpartisipasi dalam protes semacam ini. Tidak ada laporan resmi sama sekali tentang ini. Protes dan berita apapun yang terkait dianggap menyebarkan energi negatif. Profesor Wang, mantan diplomat yang sering mewakili Tiongkok di forum internasional, menjelaskan alasan penting menekan energi negatif. Pasti ada yang tidak puas dengan masyarakat, dengan keyakinan berbeda terhadap masa depan. Caranya, mempromosikan energi positif, menjaga stabilitas sosial sekaligus keamanan nasional, memungkinkan Tiongkok maju untuk kebangkitan nasional. Menekan energi negatif bisa dilakukan, memblokir internet, menyensor, mengendalikan propaganda, dan sebagainya. Beberapa orang mengatakan itu melanggar kebebasan informasi dan HAM. Tiongkok menekankan hak kolektif dan kepentingan negara, bukan hak individu. Berbeda dengan pemahaman Barat, I ditulis dengan kapital. Di Tiongkok, mengatakan aku itu tidak sopan. Kita bilang Anda, baru saya. Kita mengorbankan individu demi kelompok, berkorban demi hal yang benar. Jika media sosial gagal dalam menyensor untuk menekan energi negatif, mereka harus membayar dengan uang. Pada Desember 2021, Weibo didenda setara dengan $470.000 Amerika karena berkali-kali menyebarkan informasi ilegal yang melanggar undang-undang dan peraturan negara, termasuk Undang-Undang Keamanan Siber. Selama bertahun-tahun, 10.000 situs web diblokir di Tiongkok. Daftar hitamnya mencakup Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan media seperti Bloomberg dan The New York Times. Tiongkok bilang kontrol ketat terhadap internet sejalan dengan kedaulatan dunia mayanya. Saat Tiongkok masuk ke internet tahun 1994, Amerika bilang internet mewakili kebebasan, tidak terbatas, dan menyatukan seluruh dunia. Tapi Tiongkok tahu definisi kebebasan tergantung penguasa.
Orang yang kurang berkuasa sadar penguasa bebas memata-matai mereka. Bagaimana kita menekankan kedaulatan nasional di era informasi ini? Maka Tiongkok menjelaskan konsep kedaulatan dunia maya. Konten internet harus berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok menerapkan kontrol efektif terhadap internet, memastikan keamanan ideologi. Di Tiongkok, Partai Komunis memimpin negara, diterima secara hukum. Mustahil mencintai negara tanpa mencintai partai, karena menjadi oposisi termasuk ilegal. Amerika mengkritik kontrol internet kita. Padahal mereka juga, setiap negara punya cara sendiri untuk mengontrol internet. Di kantor ini, para animator mengerjakan salah satu kartun lokal paling sukses di negara ini. Kisah Tahun Kelinci, nama kartun itu, mengisahkan sejarah Tiongkok modern dan Partai Komunis. Pokoknya ini punya aku. Bukan punya aku. Berikan padaku, berikan. Beruang, apa-apaan kau? Aku mau wilayah ini. Itu punyaku, punyaku. Apa? Tidak suka? Aku tidak takut. Siapa yang takut? Beraninya kau. Wajar kau ya? Lawan aku sini. Semuanya, jangan marah. Sebaiknya. Diam. Kau dilarang bicara. Ambilkan kami teh. Baik, baik, baik. Jangan protes. Itu punyaku. Ambilkan ini. Jangan diambil. Itu punyaku. Silakan tehnya. Punyaku juga. Ya. Lin Chow merancang konsep serial ini 12 tahun lalu. Saat itu saya ingin membuat kartun tentang kecintaan terhadap negara yang bisa ditonton orang dewasa juga anak-anak. Karya saya sangat dipengaruhi oleh orang-orang dari Disney. Saya ikut seminar di Hangzhou dan dihadiri produser eksekutif Disney Asia. Saya tanya kepadanya karya seperti apa yang bisa tayang di pasar Amerika, dan dia menjawab yang berasal dari hati dan memberikan dampak yang bisa disiarkan di seluruh Amerika. Karena itu saya dengan sepenuh hati berusaha membuat suatu karya yang sangat dekat dengan hati saya sendiri. Bahkan meski tidak ada yang suka, yang penting saya suka. Kartun ini sudah ditonton lebih dari 1 miliar kali di situs media Tiongkok. Ini luar biasa. Dengan kecerdasan dan kreativitas, mereka membawa sejarah kita ke era informasi baru. Yang ini agak berbeda. Detailnya tidak terlalu halus di sini. Aku tahu. Kalau model kelinci ini apakah sangat detail? Seharusnya begitu. Kelinci ini sangat detail. Saya pernah diundang untuk bicara di Universitas Teknik Harbin. Seminarnya dihadiri mahasiswa. Ada mahasiswa yang membagikan ceritanya. Dia memiliki seorang sahabat. Keluarganya kaya, otaknya juga cukup cerdas, tapi sangat pemalas. Dia tidak punya aspirasi apapun. Suatu saat setelah menonton kartun saya, dia bergabung dengan Angkatan Laut. Sekarang ini temannya berada di Somalia, Afrika. Dia bertugas dalam operasi anti pembajakan. Percakapan ini meninggalkan kesan bagi saya. Saya juga mendapat kabar bahwa banyak orang di Tentara Pembebasan Rakyat menonton kartun kami. Hei, lihat kereta cepat dan juga kapal selam.
Nikmatilah. Jarang-jarang bisa lihat, kan? Elang, apa maksudmu? Sudah, kita ada urusan lain. Kelinci, mau beli apa? Aku mau ini. Harganya tidak murah. Aku yakin kau tidak mampu membelinya. Nih, Apa-apaan? Uangmu cuma segitu. Masih kurang untuk garansi. oke. Hari ini kalian merendahkanku. Besok aku akan lebih unggul. Ini era semikonduktor. Kartun ini ingin menyampaikan pesan bahwa membuat produk berteknologi tinggi mungkin sulit. Tapi proyek nuklir dan luar angkasa kita awalnya juga sangat sulit. Orang Tiongkok adalah kelompok yang mampu menciptakan keajaiban. Kita harus selalu percaya diri. Beberapa orang mungkin merasa bahwa karya Anda adalah suatu bentuk propaganda. Ini pertanyaan yang bagus. Setiap karya adalah bentuk propaganda yang didasarkan kepercayaan masing-masing. Orang-orang sampai terbiasa dengan propaganda Amerika. Kita tiba-tiba punya film seperti Prajurit Serigala. Semua orang terkejut. Banyak yang bertanya, bisa-bisanya buat film macam ini. Saya menonton film keduanya. Saya juga membuat analisisnya. Mirip film Hollywood kelas B. Menurut saya film ini punya struktur tertentu. Kapan harus diam, kapan harus bertarung. Kapan harus menampilkan romansa tokohnya. Kapan harus berdialog, dialog macam apa, dan kapan mengibarkan bendera Amerika. Ada sebuah pola yang diikuti dari awal hingga akhir. Semua orang sudah terbiasa melihat bendera Amerika dikibarkan. Mereka tidak terbiasa melihat bendera Tiongkok. Orang yang tidak suka Tiongkok bertanya, kenapa bikin film seperti ini? Padahal ini taktik pembuatan film yang dipakai oleh Hollywood. 时间到了 ，Fire， Fire！ Go go go！ 每天都听炮声，好烦啊！那我给亲们唱首歌吧。一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸。Partai bisa berkolaborasi dengan pembuat konten. Meski begitu, bukan berarti partai semacam merekrut mereka, membayar dan meminta mereka untuk melakukannya. Partai mungkin hanya menyediakan ruang, memberi dorongan, atau mendukung jenis aktivitasnya. Tapi bukan partai yang menciptakannya, melainkan para kreator. Saya rasa itu sangat inovatif. Indikasi lain Tiongkok bersiap menghadapi badai berbahaya bisa ditemukan di bioskop. Pertama kalinya kita melawan Amerika. Film pertempuran di Danau Changqing adalah film Tiongkok dengan pendapatan tertinggi. Jauh melampaui film-film asing seperti Avengers atau Spider-Man. Alurnya menggambarkan kepahlawanan tentara Tiongkok dalam pertempuran di Korea melawan Amerika, serta kemenangan tentara Tiongkok dengan perlengkapan terbatas.
Jangan sampai mereka naik. Hentikan mereka. Matilah! Film ini dipesan oleh Badan Negara Partai Komunis Tiongkok, termasuk Administrasi Radio dan Televisi Nasional, Komisi Militer Pusat, dan Departemen Publisitas. Ini film termahal yang pernah dibuat di Tiongkok. Biayanya lebih dari 200 juta dolar Amerika. Biasanya sebagian besar film perang Tiongkok fokus pada perang-perang sebelumnya, misalnya dengan Jepang, serta perang saudara antara komunis dan Kuomintang. Jadi ini adalah film yang langka karena fokus pada perang melawan pasukan Amerika. Sebab kita tahu bahwa selama periode reformasi, karena beberapa pertimbangan politik, Tiongkok jarang membuat film dengan tema seperti ini. Keberhasilan pertempuran di Danau Changjin sebenarnya menunjukkan Tiongkok yang berbeda saat ini. Ini juga mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada rakyat Tiongkok bahwa rakyat Tiongkok termasuk para kader partai harus bersiap-siap menghadapi peperangan atau konfrontasi dengan Amerika. Berkat kesuksesannya, film keduanya yang juga fokus pada konflik Tiongkok-Amerika di Perang Korea dibuat di tahun berikutnya. Seperti yang pertama, film ini juga laku di Tiongkok. Mesin berat! Siapkan meriam! Siapkan amunisinya! Semuanya waspada. Siapkan jebakan. Mereka minta bala bantuan. Makin sulit melawan mereka. Tidak ada pertempuran yang mudah. Media pemerintah merayakan bagaimana film itu mendorong patriotisme Tiongkok di tengah ketegangan Tiongkok-Amerika. Dulu tidak ada yang berani memfilmkan Perang Korea. Kenapa? Ini tentang konflik dengan Amerika, sedangkan dulu Amerika mitra kita. Mana berani? Sekarang sudah jelas. Trump bilang bahwa kita harus bersaing. Jadi situasinya sekarang cukup memanas. Sekarang Tiongkok berani melakukan hal yang dulu tidak terbayangkan. Itulah semangat perjuangan. Ada kalimat di film itu yang saya ingat, jika sekarang kita tidak berperang, anak-anak korbannya, agar mereka selamat, kita harus berkorban. Serang sekarang agar aman di masa depan. Ping kecil patut diperhitungkan di internet Tiongkok. Ingat saga Asosiasi Basket Nasional? Oktober 2019, Daryl Morey, manajer umum Houston Rockets, mengunggah gambar ini terkait dengan protes di Hong Kong. Meski langsung dihapus, tapi kerusakan sudah terjadi. Dengan puluhan ribu komentar daring mengalir dari warga Tiongkok. Banyak yang dibuat oleh anggota Ping kecil. NBA kehilangan sponsor dan kesepakatan lainnya di Tiongkok. Pertandingan NBA tidak lagi ditayangkan di Tiongkok. Menurut media Amerika, cuitan itu menyebabkan NBA rugi 400 juta dolar Amerika. Tahun 2022, raksasa mode dunia merasakan amarah Ping kecil setelah mereka menolak untuk memakai kapas Xinjiang. Nasionalis daring mendesak boikot terhadap perusahaan konsumen internasional, termasuk H&M, Burberry, Adidas, dan Nike. Agustus 2022 dilaporkan bahwa H&M menutup 120 toko di Tiongkok setelah kontroversi. Padahal pada 2020, Tiongkok, pasar terbesar keempat, H&M, menyumbang pendapatan tahunan lebih dari 1 miliar dolar.
Tahun 2023, H&M mengumumkan kabar buruk lainnya. Bahkan perusahaan Tiongkok pun bisa kena. Raksasa pakaian olahraga Tiongkok, Li Ning, terjerat kontroversi. Beberapa item dari koleksi musim gugur dan dingin mereka dituduh menyerupai seragam militer Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mereka meminta maaf dan menarik produk tersebut. Pink kecil merujuk kepada sekelompok orang yang sangat patriotik, tidak hanya patriotik, tapi juga mendukung ideologi Partai Komunis. Makanya disebut pink kecil, karena warnanya mendekati warna merah Partai Komunis. Mereka patut diperhitungkan. Berpengaruh dalam menentukan agenda media sosial. Juga dalam mengkritik orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka juga kadang menyerang orang, baik di dalam maupun di luar Tiongkok, yang menurut mereka melanggar kepentingan nasional Tiongkok. Para peneliti percaya pink kecil didominasi generasi Z, yaitu yang lahir antara tahun 1996 dan 2010. Tidak semua generasi Z hipernasionalis. Ada juga yang bersikap acuh tak acuh dalam hidup. Yang paling tercermin dalam fenomena tangping, yaitu rebahan dan menjalani hidup dengan santai. Tapi faktanya, pink kecil generasi Z selalu paling lantang dalam diskusi daring. Kenapa pandangan mereka seperti ini? Sejarah memberikan jawabannya. Seorang generasi Z yang lahir di pergantian milenium akan berusia sekitar 1 tahun saat Tiongkok menjadi anggota WTO. Saat mereka 10 tahun, PDB Tiongkok meningkat 5 kali lipat sejak mereka lahir. Dari 1,2 triliun di tahun 2000 menjadi 6 triliun lebih di 2010. Saat mereka remaja, mereka mengalami kepemimpinan politik baru dengan konsep mimpi Tiongkok. Seluruh partai harus bersiap untuk berupaya lebih keras dan berat lagi. Mewujudkan mimpi kita menuntut perjuangan besar. Segala macam kemalasan, ketidakaktifan, serta menghindari masalah tidak diterima. Saat generasi Z menjadi dewasa, mereka melihat prakarsa sabuk dan jalan mengubah banyak bagian dunia. Yang saya lihat, ada kesenjangan generasi di Tiongkok. Mereka yang lahir tahun 50-an dan 60-an mengalami lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan, sehingga mereka sangat kagum terhadap Barat. Siapa sangka Tiongkok mampu mengejar negara maju secepat ini. Tahun 2010, Tiongkok melampaui Jepang. Karena itu, mereka yang lahir pada tahun 80-an dan 90-an, juga 2000-an, punya pandangan berbeda. Barat dianggap tidak setara. Luar negeri bagi mereka cukup tertinggal. Di sana tidak ada Alipay atau WeChat Pay. Menyusahkan sekali. Dulu saat kami ke Amerika, kami iri. Sekarang biasa saja. Selain realitas ekonomi kebangkitan negara mereka, ada juga faktor pola konsumsi media. Peneliti percaya anak muda Tiongkok, seperti anak muda lainnya, bergantung pada berita media sosial. Saat ini, seperti di banyak negara lain, orang-orang mendapatkan berita dari aplikasi media sosial seperti WeChat, Weibo, Douyin, dan Bilibili, dan berbagai media sosial lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa media sosial memberi kekuatan kepada pengguna untuk memposting konten. Setiap orang bisa membuat akun WeChat atau Weibo, tapi mereka harus tetap tunduk pada sensor. Jadi, beberapa konten atau akun pasti akan disensor jika membahas hal yang sensitif. Media sosial menjadi industri besar.
Seperti di seluruh dunia, bisnis media sosial bergantung pada suka. Semakin banyak lalu lintas yang bisa dihasilkan, makin besar pendapatan. Akun-akun yang dibuat oleh kelompok-kelompok kecil cenderung sangat nasionalistik. Karena dalam lingkungan politik Tiongkok tidak aman mempublikasikan hal sensitif secara politik atau ide-ide liberal. Tapi mempromosikan gagasan nasionalistik sangatlah aman. Sebab partai berkuasa mengizinkan, menoleransi, bahkan mendukungnya. Ada sekelompok orang yang sangat cerdik atau pintar berbisnis yang memanfaatkan peluang yang diberikan ini untuk menerbitkan banyak konten karena orang-orang suka konten nasionalistik. Konten semacam itu penuh emosi dan sensasional, dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis konten yang viral di internet adalah yang bisa membangkitkan reaksi emosional, termasuk rasa marah dan bangga dan emosi lainnya. Bisnis yang bagus. Apa mereka lebih nasionalistik dari media institusional? Ya, ini sangat menarik karena orang mungkin mengira bahwa media resmi Tiongkok juga sangat nasionalistik. Sebagian besar iya, tapi sebagai contoh surat kabar seperti Harian Rakyat atau bahkan Berita Global. Sebagai surat kabar, media institusional, pada dasarnya mereka harus melakukan jurnalisme atau propaganda sesuai standar tertentu kan. Mereka tidak bisa mengarang fakta yang terjadi, tidak bisa pakai konten sensasional yang seharusnya tidak dicetak di surat kabar. Tapi di media sosial pada dasarnya tidak ada aturan khusus. Seseorang bisa menulis apapun yang dia mau dengan gaya apapun, dan bisa mengarang fakta, bisa menggunakan foto yang sudah diedit. Seseorang akan melakukan apapun untuk dapat lebih banyak perhatian di media sosial. Ya. Ada pula kontribusi partai terhadap bangkitnya gerakan Pink Kecil. Influencer dengan konten energi negatif seperti demonstran November lalu sudah pasti terkena sensor. Bahkan mungkin diblokir permanen dari media sosial. Sedangkan influencer dengan energi positif sesuai ketentuan, kontennya akan mendapat dorongan dengan dibagikan oleh media atau pejabat negara. Hasil dari semua ini adalah kemunculan nasionalisme siber. Nasionalisme siber adalah kelompok besar di dunia maya dan merupakan topik yang sangat menonjol di internet dan menarik audiens. Nasionalisme telah menjadi tema dominan dalam sejarah modern Tiongkok, dan hal itu sangat mengena di hati masyarakat. Saat membahas tentang penghinaan nasional atau kebangkitan Tiongkok, orang-orang merasa tersentuh dan menganggapnya relevan. Jelas akan menghasilkan untung. Tapi saat kekuatan nasionalisme dilepaskan, akan sulit dibendung. Nasionalisme selalu menjadi pedang bermata dua, bahkan bagi pemerintah. Saya rasa terkadang bisa berbahaya bagi pemerintah jika membiarkan Pink Kecil menyulut nasionalisme. Sentimen nasionalistik semacam ini bisa lepas kendali. Pemerintah pernah melihat hal serupa terjadi di tahun 2012 ketika protes massal terhadap sengketa wilayah Senkaku dengan Jepang jadi tidak terkendali di Tiongkok. Kami orang Tiongkok! Pulau Jiaoyu punya kami! Pulau
Ya benar. Kembalikan. Beberapa aksi protes yang terjadi tidak terkendali. Dan terjadi insiden seperti pembakaran kendaraan serta pemukulan terhadap orang-orang selama aksi protes. Itu bukan sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah. Dan tantangan terbesarnya ini menciptakan ruang gema negatif di Tiongkok di mana tidak ada tempat bagi suara moderat, juga berpotensi melahirkan kekuatan yang merusak kendali Partai Komunis. Baru-baru ini, saat Nancy Pelosi ke Taiwan, terjadi banjir komentar di internet, menyerukan agar tentara menembak pesawatnya. Saat dia mendarat dengan selamat, muncul gelombang kritik lain dari Pink kecil, yang ditujukan untuk pemerintah Tiongkok. Pink kecil. Apakah Anda mencemaskan semakin kerasnya nasionalisme di Tiongkok? Sejujurnya sedikit cemas. Bukan karena nasionalisme memaksa pemerintah untuk mengubah kebijakan luar negeri atau bahkan dalam negeri. Mereka punya pengaruh, tapi tidak sebesar itu. Karena pemerintah Tiongkok masih bisa membuat kebijakan secara independen. Kemungkinan berkat sistem otoriter. Jika ini negara demokrasi, saya lebih cemas. Saya tidak bilang demokrasi itu buruk, tapi karena demokrasi akan memberi mereka suara lebih besar dan mereka bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan secara langsung dan efektif. Oktober 2007, ratusan anak generasi Z ikut dalam upacara meriah, bagian perayaan kedewasaan yang digelar Partai Komunis. Pendidikan patriotik selalu menjadi bagian penting kurikulum Tiongkok. Syal merah yang dipakai punya makna simbolis. Kami senang karena kami dapat syal merah. Iya. Kenapa itu membuat kalian merasa senang? Karena syal merah mewakili sudut bendera nasional. Syal merah ini merujuk pada pionir muda, sebuah tahap yang hampir dilalui semua anak Tiongkok saat mereka masih SD. Saat memakai syal merah, itu artinya mereka mendukung ideologi komunis. Hanya murid berprestasi yang akan dipilih menjadi pionir muda dan diberikan syal merah. Para orang tua menyaksikan saat ratusan anak SD di seluruh Beijing diminta bersumpah setia pada Partai Komunis. Merekalah anak-anak yang kini menjadi Pink kecil. Ini adalah langkah awal yang penuh kehormatan bagi mereka. Dari sini mereka akan menuju hal-hal yang lebih besar. Contohnya apa? Seperti bergabung dengan Liga Pemuda Komunis dan menjadi bagian dari Partai Komunis. Tradisi ini masih berlanjut. Murid-murid terbaik dari SD di seluruh negeri bermimpi untuk terpilih sebagai pionir muda. Moto pionir muda adalah menjadi calon pemimpin komunis. Saya juga pakai syal merah sejak kecil. Berjuang untuk komunis dan menjadi penerusnya adalah kehormatan. Kita dididik seperti ini. Di bawah presidensi, pendidikan patriotik semakin diperkuat. Dia juga mengubahnya. Kalian sedang menulis apa? Kami generasi pelindung negara. Pada September 2021, modul baru diperkenalkan. Pemikiran Xi Jinping kini dimasukkan ke kurikulum nasional untuk semua siswa. Buku ini dibuat khusus untuk siswa SD. Ideologi yang diajarkan mencakup tujuan nasional, seperti memperluas pengaruh global Tiongkok, memberantas kemiskinan ekstrim, dan prinsip Partai Komunis.
Kelas pemikiran Xi Jinping berlanjut hingga tingkat universitas dan tidak berhenti di situ. Sekarang pendidikan patriotik sudah menjadi bagian penting dari pemikiran Xi Jinping. Karena pendidikan patriotik adalah sesuatu yang diperlukan agar negara tetap bersatu, terutama dalam situasi yang sulit. Selain itu, menurut saya, saat ini pendidikan patriotik tidak hanya ada di kampus, tapi juga institusi lain dan organisasi pemerintahan. Semua orang harus menerima pendidikan patriotik ini, bahkan meski bukan bagian kampus. Pendidikan patriotik terus berlanjut bagi kader partai, PNS, dan juga karyawan BUMN seumur hidup mereka lewat aplikasi Suesi Qiangguo. Ini aplikasi paling banyak diunduh di Tiongkok tahun 2019 dan salah satu yang paling sering dipakai. Di aplikasi ini, pengguna bisa mengakses kuliah dosen universitas. Halo, perkenalkan, saya yang akan memberi kuliah hari ini. Belajar menyanyikan lagu patriotik. Dan mendapat berita terbaru perkembangan teknologi Tiongkok. Mereka memakai cara inovatif, termasuk aplikasi dan media sosial, untuk mempromosikan pendidikan patriotik, yang menurut saya cukup efektif. Seorang PNS diwajibkan menghabiskan sejumlah jam tertentu di aplikasi Suesi Qiangguo untuk mendapatkan promosi. Ya. Benar? Ya. Jika bicara dengan orang yang bekerja di pemerintahan atau di partai, saat mereka menjelaskan indikator kinerja utama individu, mereka akan bilang bahwa indikator pertama kesuksesan adalah kesetiaan kita pada partai. Apa kita ikut sesi belajar? Apa kita bersikap aktif dalam sesi belajar? Dan atasan kita saat dia menulis laporan tahunan atau 2 tahunan tentang kinerja kita, aspek pertama yang dibahas bukanlah apa kita produktif bekerja, tapi apa kita loyal kepada partai dan juga berpartisipasi dalam proses pendidikan ideologis partai. Ini adalah inti dari segalanya dan semua orang. Dan dalam hal itu, ini sangat efektif. Baik melalui diskusi daring, hiburan patriotik, atau pendidikan di sekolah, cara Partai Komunis berkomunikasi dengan rakyatnya menghasilkan tingkat persetujuan yang tinggi. Menurut barometer Edelman Trust 2022, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Tiongkok mencapai 91%, tertinggi dalam satu dasawarsa. Semakin mencolok jika dibandingkan dengan Amerika, di mana tingkat kepercayaan hanya 39%. Bahkan setelah COVID tahun 2023, 89% responden masih percaya pada pemerintah. Kenapa orang Tiongkok percaya pada pemerintah? Puluhan tahun keberhasilan ekonomi, saya rasa meningkatkan kepercayaan rakyat Tiongkok terhadap pemerintah mereka. Karena semua proses reformasi dan keterbukaan dipimpin oleh Partai Komunis serta pemerintah Tiongkok. Tingginya kepercayaan pada pemerintah sepenuhnya berkaitan dengan hal yang kita bahas sebelumnya. Kepercayaan merupakan hasil dari upaya tersebut. Kita sering mendengar tentang bagaimana rakyat Tiongkok tertindas oleh pemerintah, tapi angka-angka menunjukkan mereka percaya dan mencintai pemerintah. Dengan lingkungan politik, dengan sensor merajalela, negara di mana harus pakai VPN untuk mengakses media sosial dan mengkritik pemerintah bisa dipenjara, sulit dibayangkan bagaimana mereka bisa mendapat 91%. Mempromosikan nasionalisme, menekan gagasan negatif, mengontrol ketat pemakaian internet. Bagaimana Tiongkok bersiap menghadapi badai berbahaya?
Penekanan terhadap perbedaan pendapat dan gagasan ini akan membantu bangsa ini bersatu di bawah kepemimpinan Xi Jinping, terutama dalam ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat. Karena masyarakat di Tiongkok umumnya jarang mendengar pendapat yang berbeda. Mereka mendukung berbagai kebijakan dan prakarsa pemerintah. Bahkan jika kebijakan tersebut untuk sementara merugikan mereka. Sebagai contoh, jika Tiongkok terlibat dalam konfrontasi besar dengan negara besar seperti Amerika, sudah pasti kepentingan banyak orang akan terdampak oleh kebijakan yang baru ini. Tapi berkat kontrol media dan juga pendidikan patriotik, saya rasa sebagian besar masyarakat akan tetap mendukung pemerintah. Kita harus terapkan pendekatan holistik untuk meningkatkan sistem keamanan nasional serta meningkatkan kapasitas menjaga keamanan. Kita semua harus memperkuat pertahanan nasional dan modernisasi militer. Membangun tentara menjadi tembok baja yang secara efektif melindungi keamanan nasional, kedaulatan, dan kepentingan pembangunan.